Kemarin timnas Indonesia akhirnya mengumumkan siapa-siapa saja pemain yang mendapatkan panggilan membela timnas Garuda. Namun tahukah kalian, ada fakta menarik tentang pemanggilan timnas, di mana tak ada pemain Persib satupun yang dipanggil ke timnas. Padahal Persib adalah tim nomor 1 di Liga Indonesia. Harusnya dengan catatan sebagai tim nomor 1 di Indonesia, harusnya ada beberapa pemain Persib yang dipanggil. Menarik untuk dibahas. Berikut rangkumannya. Secara garis besar pemain yang dipanggil adalah pemain lama atau langganan timnas sebelumnya. Tapi ada juga beberapa pemain baru yang akhirnya kembali mendapatkan kesempatan. Nantinya mereka akan diandalkan untuk menjalani 2 pertandingan, masing-masing melawan Cina dan Jepang. Kini tugas berat akan dihadapi oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Tugas yang dimaksud adalah bagaimana caranya agar Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 2 pertandingan sisa. Dan bagaimana caranya agar Indonesia tidak kalah untuk kedua kalinya oleh timnas Cina. Karena jika itu mampu dilakukan, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia akan terus berlanjut. Ya, namun di lain sisi pemanggilan pemain ke timnas, banyak sebagian fans bertanya-tanya, gimana pemanggilan ini tak ada pemain Persib Bandung? Padahal tim ini adalah sang juara di Liga 1. Tentu para pemain Persib Bandung sebagai peraih gelar juara Liga 1 musim ini. Tadi dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, tak ada nama pemain Persib dalam Garuda Calling atau pemanggilan pemain timnas Indonesia menuju laga kualifikasi Piala Dunia kontra Cina dan Jepang. Menurut sebagian fans Persib Bandung, cukup menyayangkan tak ada nama pemain dari tim yang berhasil juara berturut-turut di Liga 1. Menurut sebagian netizen, ada beberapa nama yang layak dipanggil ke timnas. Nama seperti Bekam Putra, Edo Febriansah hingga Mark Klok harusnya layak dipanggil kembali. Menurut kalian, siapakah pemain Persib yang layak dipanggil ke timnas Indonesia saat ini? Ya, meski ada pro kontra, semua pemanggilan timnas ada di tangan pelatih. Ya, ini adalah deretan pemain yang mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, Patrick Kluivert secara mengejutkan memanggil 32 pemain. Nantinya mereka akan diseleksi, dan mungkin skuad finalnya menjadi 23 pemain. Maka dari itu, dari 32 pemain tersebut, mereka harus berjuang demi mendapatkan satu tempat utama. Perjuangan yang pastinya tidak mudah, karena persaingan di timnas Indonesia saat ini semakin sulit. Bagaimana tidak? Karena level dari tim Garuda setiap tahun terus naik, sehingga dibutuhkan pemain terbaik untuk diandalkan. Dari pemain yang dipanggil tadi, mayoritas adalah pemain lama. Misalnya, di lini belakang ada Jay Inzas, Martin Pais, Jordi Amat hingga Sandy Walsh. Untuk lini tengah ada pemain lama seperti Tom Haye, Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Sementara di lini depan ada Ramadan Sananta, Rafael Struijk hingga Egy Maulana Fikri. Mereka inilah yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi andalan timnas bersama beberapa pemain baru, seperti Ole Romani, Dejan James hingga Joy Pelupesi. Kemudian untuk kejutannya, Patrick Kluivert memutuskan untuk kembali memanggil pemain yang sempat absen membela Indonesia. Mereka adalah Stefano Lillipali, Yakob Sayuri dan Yanci Sayuri, hingga bek kanan kesayangan yakni Asnawi Mangkualam. Sementara pemain yang tidak mendapatkan panggilan adalah Alkan Bagot dan Ratnar Oratmangun. Untuk Ratnar dirinya harus absen karena kondisi fisiknya belum kembali fit 100% usai terserang virus. Kemudian terakhir ada Alkan Bagot. Ternyata pemain berusia 22 tahun itu tetap tidak mendapatkan panggilan, meski saat ini sudah berada di Bali. Menurut kalian mungkin ada yang tahu, kenapa sampai sekarang Alkan tidak dipanggil lagi? Jadi buat kalian kasih tahu admin alasannya. Mungkin dari kalian ada yang tahu, karena aneh aja. Biasanya dipanggil timnas itu adalah kebanggaan tersendiri bagi setiap pemain manapun. Dan Arya Sinulinga mengatakan, Alkan Bagot ingin fokus ke klubnya. Tentu alasan itu tidak kuat dan sangat general sekali. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, di sisi lain, nantinya semua pemain akan dikumpulkan untuk menjalani TC di Bali. Pada TC itulah seleksi akan dimulai. Selain untuk mencari 2-3 pemain terbaik, pemanggilan 3-2 pemain juga untuk berjaga-jaga jika seandainya ada pemain yang mengalami cedera. Soal ini sebelumnya sudah pernah dirasakan oleh Egy Maulana Fikri pada bulan Maret yang lalu. Waktu itu dirinya gagal bergabung ke timnas.
karena mengalami cedera saat bermain untuk Dewa United. Ya, di balik itu tentu menanti pembuktian Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apalagi dalam pertandingan melawan Cina, timnas Indonesia harus kehilangan dua pemainnya, yakni Martin Pais dan Marcelino Ferdinand. Mereka tidak bisa bermain karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Untuk posisi Martin Pais, penggantinya kemungkinan besar adalah Emil Audero. Sementara pengganti dari Marcelino sampai saat ini sulit dipastikan, karena pemain di lini depan gaya bermainnya cenderung berbeda dari pemain Oxford tersebut. Mungkin yang cukup mendekati adalah Egy Maulana Fikri dan Rafael Struijk. Dibanding dua pemain itu, Patrick Kluivert tampaknya bakal lebih memilih Egy Maulana Fikri, karena di musim ini dirinya bermain lebih baik dibandingkan dengan Rafael Struijk. Ya, dengan kehilangan beberapa pemain tadi, intinya bakal menjadi ajang pembuktian bagi Kluivert beserta para asistennya. Untungnya saat ini masih ada beberapa pemain yang bisa diandalkan, jadi pelatih asal Belanda tersebut tak perlu risau, mengingat jumlah pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia sangatlah melimpah. Apalagi di skuad saat ini juga ada Stefano Lillipali yang juga bisa diandalkan. Ini bicara tanpa batas. Lillipali anak hilang yang siap memberikan pembuktian. Khusus Lillipali meski sudah berusia 35 tahun, tapi kemampuan dan pengalamannya masih sangat dibutuhkan oleh tim Garuda. Soal performa nggak usah khawatir, karena dalam beberapa musim terakhir, Lillipali selalu tampil bagus bersama Borneo. Untuk musim ini saja, pemain kelahiran Belanda tersebut mampu mencetak 5 gol dan 4 assist. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Ya, pada bulan Juni mendatang, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan Cina dan Jepang. Laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib skuad Garuda. Apakah masih berpeluang lolos ke Piala Dunia atau tidak? Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Maka dari itu, berbagai persiapan akan dilakukan oleh tim Garuda sebelum melawan Cina dan Jepang. Ya, salah satunya adalah menjalani TC di Pulau Bali. Rencananya TC itu akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Soal tempat TC sendiri jangan ditanya mengenai kualitasnya, karena sudah dipastikan timnas Indonesia akan menjalani TC yang dimiliki oleh klub Bali United, yang pastinya sangat super mewah. Kemewahan yang kemungkinan besar membuat para pelatih dan para pemain belongo, terutama pemain yang belum pernah merasakannya. Untuk itu, inilah cerita menjelang training center yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Ya, saat ini mungkin negara-negara ASEAN masih sibuk dengan urusan soal pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika mereka sibuk, karena yang datang adalah salah satu tim terbaik Liga Inggris. Dari beberapa negara yang ada, Vietnam menjadi negara yang sangat antusias. Bahkan mereka sampai mengirimkan 3 pemain dan pelatih untuk ikut serta meramaikan pertandingan tersebut. Untuk Indonesia, PSSI juga mengirimkan pemain yakni Asnawi dan Muhammad Ferrari. Tapi kabar yang terbaru, keduanya belum dipastikan apakah jadi ikut atau tidak. Salah satu alasan mengapa Asnawi dan Muhammad Ferrari tidak ikut adalah karena untuk berjaga-jaga jika seandainya mereka mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Kebetulan tim Garuda akan berkumpul pada tanggal 26 Mei nanti, tanggal yang sangat mepet dengan pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United. Sehingga jika 2 pemain tadi dipanggil, maka mereka dipastikan batal untuk bermain melawan Garnacho dan kawan-kawan. Mungkin di antara kalian masih ada yang tanya, mengapa para pemain timnas sudah bisa berkumpul pada tanggal 26 Mei, padahal pertandingan melawan Cina berlangsung pada tanggal 6 Juni. Alasannya adalah karena pada saat nanti, kebanyakan dari para pemain Indonesia sudah menyelesaikan kompetisi bersama klubnya masing-masing, terutama pemain yang bermain di Eropa. Jadi berhubung musim kompetisinya sudah selesai, mereka bisa langsung bergabung dengan timnas dan harusnya memiliki waktu persiapan yang cukup lama dibandingkan dengan sebelumnya.